Ya, puji Tuhan saudara, shalom. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus, puji Tuhan. Saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Mari kita akan mengucap syukur bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Engkau telah memelihara kami semua, baik kami secara pribadi, keluarga kami. Engkau telah sudah memberkati usaha pekerjaan kami semua. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu pada hari ini Tuhan kami mau datang untuk beribadah, untuk mengucap syukur pada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan mengurapi semua yang kami akan lakukan. Baik pujian dan penyembahan yang kami naikkan, baik doa-doa yang kami naikkan, tetapi firman Tuhan yang akan kami dengar. Mari Tuhan, Kau urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Asar dan Kolektan, pemain musik, WL Singat, hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD, dan juga hamba Tuhan yang akan beritakan firman Tuhan yang merupakan isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan semua kegiatan pada hari ini, baik Victory Kids, baik The Flame, T4C, dan juga KU2 sebentar Tuhan. Engkau berkati Tuhan, urapi setiap hamba Tuhan yang melayani pada ibadah-ibadah ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan ke antara mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom gereja Tuhan, apa kabar? Shalom. Yang merasakan sukacita daripada Tuhan, boleh kita lambaikan tangan kita. Kita memberikan kemuliaan paling dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa, karena Dia memilih kita untuk menjadi umat-umatnya pemenang. Amin. Amin. Semua siap memuji Tuhan? Amin. Semua siap memuji Tuhan? Amin. Mohon. Semuanya katakan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Tunjuk tangannya yang berkuasa, lagi berikan bagi kita kerajaannya takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin. Katakan kita berdiri dengan kuasa. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya
besar. Yesus. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai-samanya Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. untuk selamanya. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai-samanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pararam, pam pararam. Berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita yang sudah dikuduskan, kita yang sudah dipilih sama Tuhan, mari kita katakan di hadapan Tuhan, segenap hatiku hanya untukmu Tuhan, karena sungguh nyata kasih Tuhan buat kita semua. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh, sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh nyata kasih Tuhan buat kita semua. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah.
buat kami Tuhan. Amin. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Amin. Kami menaikkan pujian kami Tuhan. Kami menaikkan penyembahan kami Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang layak Tuhan. Dan ini kami anak-anak-Mu Tuhan, bersatu hati Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Menaikkan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Worship the Lord. Kita naikkan suara kita di hadapan Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan dengan segenap hatimu, katakan. Kekuatan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Yang percaya untuk berikan kemuliaan baik dahsyat bagi Allah kita. Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna
Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dengan segenap hatimu Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Engkau Allah Immanuel. Yesus, yang kami sembah, yang kami tinggikan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Yesus, yang kami tinggikan. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa Yesus. Terima kasih Yesus. Segenap hati kami, segenap hati kami, sujud menyembah Engkau. Oh, we worship you, Lord. Kami percaya Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Terima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami dan kami bersyukur Tuhan. Kami bisa menjalani hari-hari kami, kehidupan kami dengan Allah yang luar biasa seperti Engkau. Pujian kami ini, penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Biar segala kemuliaan kami naikkan hanya pada satu nama yang berkuasa dalam kehidupan kami, pada satu nama yang baik dalam kehidupan kami, pada satu nama yang terus memelihara kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami, itu nama Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa. Dan semua yang percaya, semua yang bersyukur, semua yang bangga, semua yang kagum dan hormat akan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian mengisi link kehadiran yang sudah dibagikan di WhatsApp grup masing-masing jemaat. Apabila Bapak Ibu sekalian yang mengalami kesulitan, bisa minta bantuan kanan kiri depan belakangnya untuk mengisi kursi di mana Bapak Ibu sekalian duduk pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita trust
kepada Allah. Menyerahkan segala sesuatu kepadanya supaya dia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Matius 24 ayat 14 harus dilaksanakan. Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat sebuah bangsa. Maka tibalah kesudahannya. Aku akan berjalan bersama engkau. Artinya mari bersama-sama menatap masa depan. Tuhan memulihkan kita semua. Segala sesuatu mungkin kelihatannya rumit dan rumet, tetapi ingat, Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Lalu kasih itu mengalir dalam kehidupan kita. Dikatakan terlebih dahulu Allah yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Terlebih dahulu Allah yang mengasihi kita. Allah yang mengalirkan kasihnya terlebih dahulu kepada kita. Lalu dikatakan barang siapa jika dia mengasihi Allah, maka dia harus mengasihi saudaranya. Tahu firman, tetapi jatuh lagi. Tapi dengan kondisi kita yang jatuh bangun berusaha setia pada Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka sukacita itu akan tumbuh dalam kehidupan kita. Sukacita itu akan menetap dalam hati kita, dalam hidup kita. Sehingga meskipun hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bisa bersukacita. Di dalam salib itu, Kristus menyelamatkan kita, menebus kita, tapi juga Kristus mentransformasi kehidupan kita. Kristus mengubah kehidupan kita. Mah, kayaknya kita harus buka toko deh pas hari Minggu. Kelihatannya pasti rame banget nih kalau buka toko. Lah, nanti hari Minggu kita nggak gereja gitu? Hah, nanti aja. Pas omsetnya udah gede, baru kita ke gereja. Oke. Pak, besok jangan lupa ke gereja ya. Tapi omsetnya teh masih belum nyampe target. Udahlah, nanti aja lah. Pusing mikirin omset, nanti aja. Wede, Mas, ini Mas. Halo Pak. Nih, sini. Lihat nih, tuh. Keuntungan selama 2 minggu nih. Buka toko tiap hari, gede banget kan? Oh, puji Tuhan Pak. Keuntungan udah lebih dari target ya. Berarti besok kita bisa gereja dong. Sayang sih, soalnya gimana ya, kalau 1 hari tutup berarti bisa-bisa omsetnya turun, padahal minggu rame. Pak, kalau tiap minggu gini terus, kayaknya Papa nih mulai serakah deh. Ya gimana ya, bukannya serakah sih, kan Papa ini kepala keluarga loh. Papa ini harus ngebiayain sekeluarga. Papa menanggung kalian semua. Ya Papa harus kerja terus. Seringkali keserakahan memiliki banyak wajah, sehingga kita tidak dapat mengenalinya. Biblical Night akan membantu kita mengenali apa itu keserakahan dan mengapa keserakahan disebut sebagai dosa. Jangan lewatkan Kamis 15 September pukul 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Ya, puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Shalom saudara. Senang sekali kita sudah bisa masuk di dalam bulan ke-9 tahun ini, September. Dan dalam bulan ini khotbah yang akan disampaikan baik di KU1 dan KU2 yaitu tentang keluarga. Tentang keluarga. Memang dari dulu kalau saudara perhatikan bulan September dulu itu kita sudah mencanangkan untuk bulan keluarga ya. Sebab itu hari ini kita akan sama-sama berbicara atau firman Tuhan bertemakan tentang keluarga. Sebab itu sebelumnya mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami dapat berbakti bersama-sama. Dan pagi hari ini kami akan menyelidiki firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami supaya firman Tuhan boleh berbicara pada kami keluarga demi keluarga. Supaya kami boleh Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dalam keluarga kami nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk mengungkapkan firman Tuhan yang tanpa batas. Supaya kami semua boleh mengerti dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ini dari awal hingga selesai ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya mendapat bagian untuk melihat dan merenungkan tentang keluarga yang pertama dalam dunia ini, yang dibentuk, yang dijadikan oleh Tuhan sendiri. Kita tahu bersama-sama, yaitu keluarga dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Waktu saudara melihat ini, saudara bilang, kan sudah tahu. Adam dan Hawa itu kan yang makan buah itu. Yang makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan mereka jatuh ke dalam dosa. Saudara, waktu saya mencari gambar Adam dan Hawa, kenapa saya milih gambar ini, saudara? Karena kalau gambar yang waktu mereka belum jatuh dalam dosa, wah itu tuh bagus sekali, saudara. Mereka duaan, dikelilingi oleh pohon-pohon, kembang-kembang, dan mereka kelihatan di situ ada yang tersenyum, ada yang ketawa dan sebagainya. Itu tidak ada persoalan karena mereka belum jatuh dalam dosa. Tetapi pada saat mereka jatuh dalam dosa, nah persoalannya ada di sini. Pada saat itu kita bisa melihat bagaimana keluarga ini, Adam dan Hawa ini mengalami hal ini. Dan hal ini terjadi dalam kehidupan banyak keluarga Kristen. Oleh sebab itu saudara, untuk mendasarinya kita akan baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sehingga 13. Kejadian pasal 3 Kejadian pasal 3 ayat 8 sehingga 13 tertulis demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ya ini manusia itu. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Berfirmannya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Ini tentu kata-kata dari Adam. "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang
telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu telah memperdayakan aku, maka kumakan. Saudara Allah berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, mencamkan itu dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara-saudara, katakan tadi Tuhan berjalan di Taman Eden pada waktu hari sejuk. Tenang. Yang biasanya Tuhan lakukan itu. Allah melakukan itu. Tetapi aneh pada saat ini mereka takut, mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak taat pada firman Tuhan. Saudara-saudara, itu terjadi di tiap manusia yang tidak taat akan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi apabila kita tidak taat pada firman Tuhan? Dalam keluarga terjadi seperti hal percakapan antara Allah pada Adam, pada Hawa, menegur mereka. Dan di sini Allah cuma berkata, di manakah engkau? Allah tidak berkata, kenapa engkau makan? Kenapa engkau berdosa? Tidak, saudara. Allah berkata, di mana engkau? Itu berbicara tentang posisinya di mana. Di mana engkau? Artinya bicara tentang posisi di mana mereka berada. Saudara-saudara, orang yang sudah berdosa berarti bahwa posisinya sudah tidak dekat dengan Tuhan. Mau menutupi diri, dosanya ditutupi. Takut, malah mungkin tidak berdoa lagi. Di sini mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan itu terjadi, saudara. Apabila ada dosa atau tidak ada dosa pun, saling menyalahkan itu bisa terjadi. Karena apa? Mungkin karena karakter dari suami dan karakter dari istri berbeda. Nah, sebab itu saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat contohnya ya. Kita melihat saudara. Ya. Ini saudara, satu contoh adalah keluarga dari Imam Eli. Contoh-contoh ini semuanya adalah contoh dari keluarga yang mengenal Tuhan. Keluarga dari Imam Eli imam loh saudara. Kalau sekarang mungkin dia pendeta, hamba Tuhan, pelayan. Dia punya dua anak yang namanya Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas. Apa yang terjadi pada kedua anak ini? Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sehingga ayat yang ke-17 tertulis demikian. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursilah. Mereka tidak menghindarkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam. Nah, ini bujang imam adalah bujang dari Hofni dan Pinehas. Membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang
yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya mentah saja. Saudara, kita lihat di sini bagaimana Hofni dan Pinehas, anak-anak dari imam, sebenarnya mereka tahu bahwa apabila ada orang-orang yang membawa korban bakaran, maka itu akan dibakar dulu untuk penebus dosa, untuk persembahan dan sebagainya. Tapi di sini dikatakan sebelum itu dibakar, dipersembahkan pada Tuhan, diambil dulu daging masih mentahnya, lalu dimasak, diolah sesuai dengan kemauan dari Hofni dan Pinehas. Tentu hal itu suatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Sangat dibenci oleh Tuhan. Dan kita tahu bersama-sama apa kejadian dari hasil dari anak-anak Hofni dan Pinehas dan juga Imam Eli sendiri. Ya. Allah begitu benci, Allah tidak mau melihat mukanya kepada mereka. Tapi saudara, ada keluarga yang lain, yaitu keluarga dari Samuel. Tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ya. Tertulis demikian. 1 Samuel pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Demikianlah firman 18 dan 19. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dan kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Saudara, kita lihat beda sekali dengan keluarga dari Samuel. Samuel tertulis dia adalah seorang anak hasil doa dari Hana. Tadinya Hana itu mandul, dia berdoa pada Tuhan, dan Tuhan memberikan Samuel. Dan sesuai dengan janjinya dia bawa Samuel pada Tuhan dan dia melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan. Tiap tahun orang tuanya datang pada waktu mereka mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Mereka datang dan mereka ketemu Samuel. Dan mereka bawakan baju efod yang kecil karena dia masih kecil. Saudara-saudara, dan apa? Pasti diberi nasihat. Pasti diberi nasihat. Kamu harus melayani Tuhan dengan setia. Kamu harus menghormati orang tua, menghormati imam. Ya. Meskipun ada kekurangan sebab dia manusia, tapi kamu harus tetap menghormati dia. Sebab dia adalah imam diangkat sendiri oleh Allah. Saudara-saudara, dan Samuel dia terus melayani Tuhan, menjalankan ya fungsinya dia sebagai hamba Tuhan. Dan hingga dia menjadi seorang yang mempunyai satu kepribadian yang sungguh-sungguh sangat diberkati oleh Tuhan. Sungguh-sungguh sangat memuliakan Tuhan. Ini pada tahun-tahun akhir hidupnya, di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 3 dan 4. Saudara, Samuel pasal 12 ayat 3 dan 4. Di situ tertulis demikian, saudara ya. Waktu itu dia berkata, Samuel pasal 12 ayat 3 dan 4 tertulis demikian.
Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Ini Samuel yang berkata demikian. Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus menutup mata? Aku akan mengembalikan kepadamu. Jawab mereka, jawab audiens, jawab ya orang-orang bangsa Israel pada saat itu. Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Oh saudara, satu orang yang sudah mau mengakhiri pelayanannya, dia bicara di muka bangsa Israel, menantang mereka. Tunjukkan salahnya. Dari siapa yang dia sudah mendapat kerbau atau keledai atau uang sogokan. Saudara-saudara. Dan waktu itu bangsa Israel berkata, engkau tidak berbuat demikian. Satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa karakter yang ditimbulkan, yang ditumbuhkan oleh orang tua dari Samuel, itu membawa Samuel menjadi seorang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam hidupnya dan di dalam pelayanannya. Saudara-saudara, sekarang kita mulai berpikir, sekarang karakter apa yang kita punyai? Ya, karakter apa yang kita punyai dalam hidup kita? Nah, saudara, karakter, ada satu kalimat yang berkata begini, charity begins at home. Ya, kemurahan itu, ya, sifat kemurahan itu bermula dari dalam rumah. Jadi dari dalam rumah karakter itu diperkenalkan kepada anak-anak dan diteladani oleh anak-anak. Saya ingat saudara, waktu saya masih kecil di rumah, papi saya itu dia selain gembala sidang di Manado, dia menjadi ketua daerah Sulawesi Utara, Minahasa Sulawesi Utara. Jadi banyak hamba Tuhan yang datang ke rumah, hamba Tuhan dari daerah datang ke rumah dan ketemu. Dan pada saat itu selalu saudara, selalu di waktu sudah datang terus dia masuk ke dalam, bilang ke ibu saya, itu sedia makanan. Dan ibu saya mulai masak, mulai ini, atau kalau itu beli dan sebagainya untuk makan. Setelah itu pada waktu pulang ke daerahnya, dikasih ongkos jalan dan sebagainya. Kalau ada baju, dikasih baju dan sebagainya. Itu saya pikir, kami saudara 6 bersaudara. 6 bersaudara itu kalau mau cepat-cepat itu bisa 1 telur itu kalau di dadar, di dadar gede-gede gitu, dipotong 6, dibagi-bagi, 1 orang 1/6 susah. Ini kok pendeta itu datang kok dapat begitu ya. Nah, di situ saya belajar satu sifat kemurahan.
murah hati. Dan karakter itu harusnya diturunkan karena dilihat, diteladani oleh anak-anak. Nah, bagaimana karakter itu bisa ada? Selain kita percaya Tuhan, karakter keluarga itu yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 2 tertulis demikian. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ayat 3, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang, ayat keempat, seorang keluarga, kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Mungkin ada saudara berkata, loh ini kan ceritanya jemaat, penilik jemaat, ya bolehlah dia majelis lah atau dia pendeta kah? Terus apa hubungannya dengan keluarga? Saudara, keluarga adalah satu unit terkecil dari gereja. Gereja yang terdiri banyak ratusan keluarga. Keluarga kita itu adalah unit yang terkecil. Dan ayat ini berlaku untuk kita sebagai kepala keluarga, seorang bapak atau seorang ibu. Selain itu, saudara, kalau kita sendiri sudah menjadi orang-orang yang seperti ditulis dalam firman Tuhan ini, ya, bukan peminum, bukan pemarah, tapi peramah dan sebagainya, dapat mengepalai keluarga dengan baik. Hal-hal itu, saudara, yang kita wariskan kepada anak-anak. Ya, jadi apa semua yang kita wariskan kepada anak-anak? Itu pertama, iman kepada Kristus. Kita wariskan iman kita kepada anak-anak kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman dan mereka menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, karena nanti setelah Tuhan datang kita bisa reuni bersama-sama di dalam kerajaan surga. Kita sama. Kalau kita menularkan atau menurunkan iman kita pada anak-anak. Kedua, keteladanan, karakter. Keteladanan. Ya. Apa yang kita lakukan itu dilihat oleh anak-anak. Jadi berilah satu teladan yang baik. Satu contoh ya. Jangan, kalau mau menjawab anak-anak itu bicara, harap dipikir, jangan asal keluar. Itu sesuatu yang mungkin kurang baik. Misalnya ada seorang anak kecil datang ke dapur, lihat mamanya lagi masak, saudara. Dan anak itu berkata, mama, kok rambut putihnya sudah mulai banyak ya sekarang, gitu ya. Terus mamanya bilang gini, tahu nggak, mama punya rambut putih, mama ada rambut putih itu lantaran kamu nakal. Setiap kali kamu nakal, tumbuh satu rambut putih. Sebab itu jangan nakal. Terus anaknya bilang, oh kalau gitu oma rambutnya putih semua, mama dulu nakal sekali ya. Sampai oma rambutnya putih semua. Saudara-saudara, keteladanan dalam bicara, keteladanan semuanya. Dan berikan pendidikan yang baik. Kalau Tuhan berkati, berikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak saudara. Ya sekarang ada caranya macam-macam. Apa sudah bisa nabung dan sebagainya dan sebagainya. Pertama, kita bicara tentang mendidik, pendidikan yang terbaik pada anak.
Kita berikan pendidikan kepada mereka, kalau bisa jauh melebihi dari pendidikan yang kita terima. Saya ucap syukur banyak dari saudara ya jemaat Rehobot yang minta doakan ya anak saya, tolong doakan anak saya mau kuliah di sini, mau lagi mendaftar dan lagi tes untuk spesialisasi. Dan setelah 2 minggu, 3 minggu dapat jawaban, puji Tuhan, anak saya diterima. Puji Tuhan, anak saya terima di fakultas itu, anak saya terima di, puji Tuhan saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Selain pendidikan secara jasmani, berikanlah pendidikan secara rohani yang seimbang. Keteladanan kita harus menjaga ya. Keteladanan kita. Ada seorang ibu itu dia menunggu di satu tempat, ada temannya datang dan dia cerita tentang temannya itu tanya, ibu punya anak berapa? Oh saya punya anak 3. Ya. Oh anak 3, ibu bangga nggak punya anak 3? Anak-anak ibu apa sih semuanya? Oh anak saya kedua dia seorang insinyur. Anak saya yang ketiga dia seorang yang punya kedudukan di bank, seorang kepala divisi di bank. Waduh, kalau gitu ibu bangga sekali ya pada mereka. Oh saya punya 3 anak. 3 anak ini pasti saya sayang ke semua. Dan ketiga anak ini saya sayang, tapi yang saya bangga punya anak 1 insinyur, punya anak 1 dia punya kedudukan yang baik di bank. Tapi anak yang pertama yang amat saya banggakan. Kenapa? Karena waktu dia di SMP, papanya meninggal. Dan dia keluar dari sekolah, dia buka warung. Dan dia mendanai ya adik-adiknya untuk sekolah dan kuliah. 3 saya banggakan. Saya bangga pada mereka. Tapi saya paling bangga kepada anak yang pertama. Karena dia memberikan satu teladan yang baik. Saudara, hal itu terlihat. Tiap hari mereka lihat apa yang kita lakukan di rumah. Dan itu menjadi teladan bagi mereka. Dan saya mau tekankan, yaitu iman kepada Kristus. Ini saudara, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7, Tuhan Allah berkata begini pada orang Israel. Hai orang Israel, kamu harus perhatikan perintah-perintahku. Dan ayat ke-7 dikatakan, kamu harus berulang-ulang membicarakan itu kepada anak-anakmu. Perhatikan saudara, kamu harus berulang-ulang itu membicarakan pada anak-anakmu pada saat di rumah, pada saat kamu berpergian dalam perjalanan, pada saat kamu berbaring, pada saat kamu bangun. Jadi itu harus berulang-ulang. Jadi firman Allah, ya perintah Allah itu harus berulang-ulang. Supaya apa? Supaya iman dari mereka itu tumbuh. Supaya mereka mengenal Tuhan dan mereka beriman pada Tuhan. Sehingga saudara di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paul berkata kepada anak rohaninya Timotius. Dia berkata apa? Aku sangat bersyukur pada Tuhan karena memperhatikan iman yang ada padamu
iman yang tulus yang ada padamu. Iman itu yang hidup dari nenekmu Lois dan hidup dalam ibumu yaitu Eunike, dan juga saya yakin iman itu ada padamu. Nah, saudara perhatikan saudara. Jadi dari neneknya ada iman yang hidup, dan iman itu ditularkan, diluruskan, disalurkan. Jadi bukan berhenti di neneknya, tetapi sampai terus ke Lois, ke Eunike anaknya, dan kepada Timotius cucunya. Nah, itu yang kita harus lakukan, saudara. Iman kita kepada Tuhan itu kita harus lanjutkan itu pada anak, kepada cucu, supaya mereka juga beriman, iman yang tulus kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat, kita bicara tentang iman, tentu apalagi kita bilang, Tuhan bilang berulang-ulang. Apa yang berulang-ulang yang kita lakukan tiap hari? Ambil contoh aja, makanan. Makanan itu sama seperti makan, saudara. Makan gak bisa kita kasih sedia makan satu hari ini, dan setelah itu 1 minggu kemudian baru sediakan makan lagi untuk keluarga. Tidak bisa. Makan itu harus teratur. Tiap 1 hari, 2 kali, 3 kali, dan itu teratur. Demikian juga dengan makanan untuk tubuh kita. Seperti kita tahu, kita mempunyai 2 macam tubuh, yaitu tubuh jasmani dan tubuh rohani. Tubuh jasmani itu diberi makan. Tubuh jasmani bisa hidup karena diberi makan. Dan kita tahu makanan yang kita berikan harus makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, dan sekarang ditambah lagi dengan air minum. Jadi bukan cuma makan aja, tapi air minum harus diperhatikan, karena itu akan membuat tubuh kita sehat. Karena tubuh kita mengandung air yang cukup banyak. Dan juga kalau itu jasmani, makanan rohani, tubuh rohani itu harus diberikan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai makanan rohani. Dan saudara, apa yang Tuhan katakan mengenai firman Tuhan? Ya. Sebagai makanan dan minuman rohani. Tuhan Yesus menegaskan bahwa firman Tuhan adalah makanan dan minuman rohani. Di dalam Matius pasal 5 ayat 6 tertulis demikian, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, apa itu kebenaran? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itulah adalah kebenaran yang merupakan makanan rohani kita setiap hari. Tuhan sendiri berkata, pada waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dan waktu itu murid-muridnya pergi ke kota untuk memberi makanan, dan waktu mereka datang dan mereka bawa makanan pada Yesus, perempuan Samarianya kan sudah ke Samaria untuk memberitakan siapa Mesias, dia bersuka cita untuk itu. Sehingga Samaria, banyak orang, keluarga di Samaria bertobat dan menemui Yesus pada saat itu. Pada saat wanita itu pergi, murid-murid datang, dan ayat 31 pasal 4 tertulis demikian. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya,
Rabi, makanlah. Ayat 32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, apakah adakah orang yang telah membawa sesuatu padanya untuk dimakan? Ayat 34 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan Yesus adalah apa? Adalah firman Allah sendiri yang sudah mengutus Dia, dan itu Dia lakukan untuk Dia lakukan untuk menyelesaikan tugasnya dalam dunia ini. Jadi makanannya adalah firman Allah yang harus Dia lakukan dalam hidupnya. Nah, kalau kita lihat apa yang Amos berkata, bahwa akan terjadi kelaparan dan kehausan di dalam firman Allah, akan firman Tuhan. Amos 8:11 berkata demikian, sesungguhnya waktu yang akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi pada akhir zaman itu akan terjadi orang lapar dan haus akan firman Tuhan. Malah di dalam terjemahan lama ditulis orang akan beredar-edar dari utara, selatan, timur, mereka untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak didapatinya. Ya, saudara-saudara, dan akibat dari kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan itu apa menurut Amos? Kita baca ayat selanjutnya. Dalam Amos pasal 8 ayat 13 tertulis demikian. Pada hari itu akan rebah anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ayat 14, mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Kalau gitu bicara tentang teruna anak darah yang cantik itu akan lesu. Rebah lesu itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang manusia akan mengalami kelemahan secara rohani karena tidak makan minum firman Tuhan. Dan anak darah teruna itu bicara tentang kekuatan dan kelincahan. Yang tadinya kuat, lincah, itu mereka akan lesu. Dan ayat 14 itu berbicara tentang manusia akan terjebak dalam menyembah berhala dan hidup dalam keinginan daging. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah nubuat dari Amos ini sudah digenapi? Kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3, tertulis demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Nah, ini yang terjadi saudara pada akhir zaman ini. Dan kita sudah tahu bersama-sama ini sudah terjadi ya. Tidak mau mendengar ajaran sehat. Kalau ada ajaran sehat yang diberikan, ayo mendingnya pindah gereja. Dan firman Tuhannya enggak resep. Nah, firman Tuhan yang dianggap resep itu bagaimana? Kalau kita melihat ada dua makanan sehat dan makanan yang ringan. Makanan ringan ini yang kita bilang suka sebut junk food. Kenyang makannya, saudara. Mungkin enak, tetapi tidak seperti makanan sehat.
Kolesterolnya bisa lebih cepat naik di makanan yang ringan, makanan yang kurang sehat. Nah, saudara, ajaran sehat itu adalah ajaran yang sesuai dengan Alkitab dan makanan yang berat berupa doktrin-doktrin. Jadi, kalau diberikan firman Tuhan dalam bentuk pelajaran, pengajaran yang biasanya mungkin ya terasa berat, tapi itu adalah makanan sehat untuk kita semua. Dan makanan yang ajaran yang tidak sehat yang hanya menyenangkan telinga manusia. Itu seperti stand up komedi. Khotbah tapi bisa ketawa, jemaat bisa ketawa. Nah, itu resep kalau ada hore-hore gitu mah resep, ada humor-humor mah resep. Saudara-saudara, kita lihat apa yang tertulis di dalam 2 Petrus 2:3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. Ya, jemaat akan seperti yang gambar di bawah itu, ketawa gitu ya. Tapi saudara, kita harus hati-hati dengan hal itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan. Kita tahu bersama-sama bahwa Alkitab adalah sebuah buku yang sulit dimengerti. Jadi bagaimana caranya agar kebenaran-kebenaran dalam Alkitab dapat disampaikan kepada jemaat sehingga jemaat itu ngerti? Ada 2 cara, ada 2 metode penyampaian, yaitu pertama, Alkitab disampaikan secara khotbah dan secara pengajaran. Secara khotbah dan secara pengajaran. Khotbah dan pengajaran. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17 tertulis demikian. Penatua-penatua yang baik, penatua ya. Jadi orang-orang yang bawa firman Tuhan ya, hamba Tuhan. Yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Berkhotbah dan mengajar. Jadi dari 2 metode menyampaikan firman Tuhan yang lebih banyak dipakai oleh hamba-hamba Tuhan sebaiknya adalah mengajar. Khotbah bisa, boleh, tetapi pengajaran itu diperlukan. Ya, kalau kita melihat lagi apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus dia berkhotbah dan mengajar. Apa yang Yesus lakukan? Yesus dan murid-muridnya, kalau kita baca dalam Injil, 90% mengajar dan 10% khotbah. Kalau saudara cari di concordance, mengajar. Terus saudara cari Yesus mengajar. Berapa banyak ayat? Sedikit saudara. Kecuali saudara lihat khotbah di bukit, itu khotbah. Selain itu kalau saudara lihat mengajar, itu dari Matius pasal 4 atau 5 sudah ditulis Yesus mengajar, ia mengajar, terus ia mengajar. Dan apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan sekarang ini? 10% mengajar, 90% isinya khotbah. Mari saudara, kita harus memperhatikan supaya firman Tuhan yang sampai pada kita itu supaya materinya menjadi berkat bagi kita. Jangan, jadi kalau kita bandingkan, berkhotbah itu materinya ringan, berkhotbah itu materinya ringan, kalau mengajar itu materinya lebih berat. Berkhotbah itu ayat Alkitabnya sedikit, ya. Kalau mengajar itu ayat Alkitabnya banyak, penguasaan Alkitabnya relatif, ayatnya hanya dikutip sana, kutip sini,
tidak ada hubungan korelasi, tidak ada dalam satu perikop, diambil untuk menyocokkan ya tema. Hanya demikian. Tapi waktu mengajar ada penguasaan Alkitab yang mutlak dan ada penggalian. Ya. Dan berkhotbah itu biasanya bersifatnya hanya yang praktis saja ya, dan mengajar itu isinya teologis gitu ya. Dan sekarang saudara, apa dampaknya sih ya jika seorang hamba Tuhan hanya mementingkan khotbah dan mengabaikan pengajaran Alkitab? Dalam Hosea pasal 1 ayat 6 tertulis demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena hanya engkaulah yang menolak, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakku. Wah, ini penting saudara. Kalau kita diajar, maka kita akan mengingat terus daripada kita mendengar satu uraian hanya sepintas lalu membuat kita senang pada saat itu, ketawa-ketawa, tapi tidak membekas, kita tidak mendalami sama sekali. Oleh sebab itu saudara, apabila kita membaca Alkitab dan mendengar khotbah, biarlah kalau kita memahami Alkitab hanya secara dangkal ya, dan sifatnya hanya sepintas sekilas selalu saja, apa hasil yang diperoleh? Kita hanya memperoleh kebenaran secara umum dan bersifat praktikal ya, untuk diaplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Hanya secara praktis aja ya. Sehingga pada saat kita mendapat hasil yang diperoleh, kita memperoleh kebenaran hanya secara umum ya, yang itu bisa diaplikasikan sehari-hari, tapi bersifat dangkal sekali. Nah, ini hanya cocok untuk jemaat yang baru percaya Tuhan, yaitu jemaat yang baru mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi jika saudara ingin bertumbuh lebih jauh, sesudah hal-hal ini sudah tidak cocok lagi untuk saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah biarlah kita menyelidiki dan ikut dalam kelas pengajaran. Ini seperti yang dilakukan oleh jemaat Berea di dalam Kisah Rasul pasal 17. Saudara baca situ jemaat Berea. Mereka berkumpul untuk menyelidiki firman Tuhan yang mereka dengar siangnya atau sebelumnya. Mereka menyelidiki apakah itu firman Tuhan itu benar dan sebagainya. Diselidiki dan mereka menggali Alkitab secara teologis dan mendalam. Ini berguna berbagai tentu ini harus menggunakan berbagai sumber, bahan dan buku-buku referensi. Juga dianjurkan untuk saudara kalau bisa sih mempunyai Alkitab yang dengan terjemahan yang berbagai-bagai terjemahan dan bukan hanya terjemahan dari LAI saja. Ada terjemahan baru, ada Alkitab buku Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari dan sebagainya, terjemahan Alkitab masa kini dan sebagainya. Nah itu penting kita punya supaya kita bisa membandingkan itu semua. Dan apa yang hasil kita peroleh? Yang kita dapat memperoleh adalah kita bisa menemukan kebenaran yang spesifik, sistematis dan bersifat doktrin atau dogmatis. Itu adalah hal-hal yang menguatkan iman kita. Ya, jadi saudara, dan kita kalau saudara baca sendiri ya, kalau saudara berdoa belum dijawab, ya terus, aduh kenapa ya? Di dalam Yohanes pasal 11, itu Tuhan Yesus sendiri berkata, waktu dia dengar dipanggil, itu Lazarus ya, Lazarus itu sakit berat, mau meninggal. Ya. Terus saudara,
tertulis di situ. Kalau saudara baca Yohanes pasal 11, Yesus sengaja menunda 2 hari. Coba saudara, ditundanya itu sengaja loh. Sengaja oleh Yesus sendiri loh. Tapi kalau kita mempunyai iman yang lebih mendalam dan mengerti, maka kita tahu bahwa seperti firman Allah berkata, Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang lebih lagi dari sebelumnya. Bukan hanya sekedar sakit sembuh, tetapi meninggal, mati, dan bangkit. Kemuliaan lebih lagi. Jadi kalau saudara dapat berdoa satu hal dan Tuhan belum jawab, percayalah ada maksud Tuhan untuk menyatakan hal yang lebih lagi. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan saudara. Dan hal ini cocok bagi jemaat yang bertumbuh, bagi aktivis gereja, pengurus, dan pelayan Tuhan yang ingin lebih bertumbuh dalam iman dan kebenaran. Jadi saudara, kalau firman Tuhan, Alkitab adalah makanan rohani, kalau begitu berapa sering kita harus membaca Alkitab? Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya minta untuk pemain musik untuk maju ke depan. Jadi saudara, yang kita harus lakukan adalah kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu sebagai makanan rohani kita. Ya, biar kita hidup kekristenan kita. Bukan hanya kita mendengar, tapi kita melakukan firman Tuhan. Maka kita mempunyai dasar yang kuat. Seperti Tuhan berkata seperti apa? Seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Bukan hanya mendengar, tetapi merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saya rindu sekali kita menyanyikan satu lagu yang lama yang berkata, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama dan kita akan nyanyikan lagu ini. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi yang ku dapat berikan. Ku mau cinta lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Saudara, mari kita menyanyikan lagu ini dengan humming, ya, tidak usah ucapkan kata-kata. Saudara mendengar saja. Nanti WL Singer akan menyanyikan lagu ini, dan biarlah lagu ini berbicara pada kita semua. Bahwa kita mau hidup seturut dan kehendak Allah, yaitu merenungkan firman Allah siang dan malam, sehingga iman kita bertumbuh, dan itu membentuk karakter dalam keluarga kita yang kita salurkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita.
tak dapat membalas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup seturut dengan perintah Tuhan, seturut apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan sajalah kami dapat makanan rohani yang sehat. Kami merenungkan itu siang dan malam. Dan iman yang kami punya kami mau salurkan itu kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, kepada keluarga kami. Sehingga Tuhan melalui keluarga kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Namamu dapat berhenti berkata-kata, tapi firman Tuhan Engkau meteraikan dalam hati kami, bertumbuh berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur Engkau sudah memimpin seluruh ibadah kami pagi hari ini, dari awal hingga selesai. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang terus menangani pandemi ini, dan juga Tuhan untuk menangani tekanan ekonomi yang ada Tuhan. Mari Tuhan Kau sediakan tolong, beri hikmat dari surga, sehingga apa yang dilakukan seturut dan kehendak Tuhan. Dan itu boleh membawa bangsa dan negara kami menjadi bangsa negara yang sungguh-sungguh boleh mengucap syukur karena Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Makasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan lain. Sebentar kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu hidup yang kekal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Minggu akan datang, kami percaya kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, dan Engkau menyertai memberkati kami semua. Sampai minggu depan kami boleh mengucap syukur karena Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Shalom saudara, kembali berjumpa di Ibadah Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Kami sangat senang Anda hadir di sini. Mari beribadah secara onsite di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Sepanjang bulan September, kita akan dibekali firman Tuhan seputar kehidupan keluarga. Hadirilah ibadah setiap minggunya. Catat beberapa info penting mengenai kegiatan di Gereja Rehoboth sebagai berikut. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah datang kepada Tuhan dengan hati